Yang barusan terjadi sekedar terlihat sepele, namun ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang menimpa dirinya juga dialami orang lain, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Apa yang terjadi sebenarnya? Meskipun dia belum menyadarinya, tapi Adit baru saja terjerumus dalam skema perdagangan manusia. Menurut UNHCR, perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan di mana seseorang direkrut, diangkut, dipindahkan, disembunyikan, atau diterima melalui cara-cara seperti penipuan, pemaksaan, ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi rentan dengan tujuan untuk dieksploitasi. Jenis eksploitasi ada 4. Yang pertama, perdagangan manusia untuk pekerjaan paksa atau eksploitasi tenaga kerja. Pekerjaan paksa merupakan bentuk eksploitasi yang paling umum di dunia dan juga di ASEAN. Praktik ini sangat melekat dalam industri-industri kunci yang sangat bergantung pada pekerja migran berkeahlian rendah. Yang kedua, perdagangan manusia untuk kejahatan paksa, seperti penipuan online. Yang ketiga, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, seperti perdagangan seks. Dan yang keempat, perdagangan manusia untuk tujuan lain, seperti perkawinan paksa dan juga perdagangan organ. Berdasarkan data Walkfree, pada tahun 2021 diperkirakan terdapat sekitar 29,3 juta orang yang hidup dalam jerat perbudakan modern di kawasan Asia dan Pasifik. Jumlah ini mencakup sekitar 59% dari total kasus global. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya, Asia dan Pasifik menempati posisi ketiga dengan prevalensi perbudakan modern tertinggi di dunia, yakni 6,8 orang per 1.000 penduduk yang mengalami kerja paksa maupun perkawinan paksa. Ribuan orang diselundupkan dengan iming-iming pekerjaan ke Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Nasib yang menanti orang-orang ini adalah berbagai kamp tawanan dengan penjagaan maksimal di Mewadi, terutama di kompleks-kompleks camp atau penipuan online di perbatasan Myanmar-Thailand. Daerah ini berada tidak jauh dari kawasan Golden Triangle, sebuah wilayah rawan yang sejak lama menjadi pusat aktivitas kriminal terorganisir. Kompleks-kompleks tersebut bahkan dilengkapi fasilitas skala besar seperti auditorium, serta dikelilingi pagar kawat tinggi yang dijaga ketat oleh para penjaga bersenjata api, menunjukkan betapa terstruktur dan tertutupnya operasi ilegal yang berlangsung di sana. Korban dipaksa bekerja sebagai operator scam atau penipuan daring, seperti menghubungi calon target untuk melakukan modus romance scam, investasi palsu, hingga pickpocketing. Sebagian besar dari mereka tidak diberi pilihan, paspor dan ponsel disita agar sulit melarikan diri atau meminta bantuan. Apabila tidak memenuhi target kerja, misalnya jumlah korban yang harus dihubungi atau ditipu, mereka kerap diancam, dipukul, atau dikenai denda dan pemotongan upah sebagai bentuk tekanan agar tetap bekerja. Senjata yang tidak murah, daya operasional camp tawanan ini tidaklah murah adanya. Aliran dana yang dikeluarkan berasal dari beberapa jaringan kriminal transnasional. Tokoh-tokoh seperti Zhao Wei dan Wan Kuokoi secara efektif menguasai operasi dan memberi dana kepada operasi-operasi penipuan yang memanfaatkan korban trafficking untuk bekerja di tempat mereka. Zhao Wei merupakan investor yang besar dari Tiongkok dan secara efektif menguasai area ekonomi strategis segitiga emas atau GTSEZ. Dengan dalih pengoperasian industri turisme dan perjudian, Zhao mengoperasikan atau mendukung skema perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan juga prostitusi di sana. Sedangkan Wan Kuokoi, ketua sindikat mafia asal Makau yang melakukan rebranding sebagai pembisnis nasionalis. Namun melalui investigasi, ditemukan adanya hubungan finansial antara Wan Kuokoi dan pengoperasian kamp tawanan di area Golden Triangle. Selain itu, kebobrokan institusional menyebabkan banyak aparat pemerintah lokal juga mendapat jatah dari investasi mereka dalam melindungi dan bahkan membuat investasi dalam pengoperasian kamp tahanan. Selain itu, di Myanmar, uang yang didapat dari operasi ilegal ini digunakan untuk membiayai perang sipil yang saat ini mereka alami. Seperti yang sudah kita dengarkan sebelumnya, human trafficking atau perdagangan manusia merampas hak individu bagi para korban karena hal tersebut merupakan pelanggaran HAM yang sangat-sangat berat dan juga terhadap human security atau keamanan manusia. Human security memprioritaskan manusia sebagai objek utama yang harus dilindungi keamanan serta kesejahteraannya bagi negara maupun dunia internasional. Alih-alih menjadikan negara sebagai entitas politik, human security memprioritaskan keamanan individu maupun masyarakat terhadap berbagai ancaman di berbagai aspek. Isu human
trafficking atau perdagangan manusia tentu harus diberantas habis, karena dampaknya dapat berimbas sangat buruk kepada demokrasi maupun pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Demokrasi semakin terkikis dan sistem hukum pun semakin melemah. Hal tersebut merupakan sasaran empuk bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya dan meraup keuntungan pribadi. Dan juga ketika hal tersebut terjadi, para pelaku pun mendapat keuntungan yang sangat-sangat besar, seperti mendapatkan kekuasaan atas segalanya, terutama di ekonomi negara. Jika hal tersebut terjadi, siapa yang mau bertanggung jawab?